Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya niki ngaji alhamdulillah ceritanya itu pas Muharram kula nelpon Pak Harsoyo untuk minta sama Pak Rektor ngaji muqaddimah ilmu tafsir. Semuanya yang saya hormati ini langsung mohon nggih mangke Pak Harsoyo bagian donga ben dadi kiai teng mriki. Nanti ngajinya 2 kali, yang di fotokopi itu nanti untuk sesi kedua setelah asar. Ya, sekarang itu ngaji hadisnya, ini ngaji tafsir. Misalnya di sini Hudal lil Muttaqin oleh Profesor Zaini, ini saya baca aja biar tidak kelamaan. Quran itu beliau nerjemah dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata waqo yaqi wiqayatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqa yattaqi ittiqaan. Sebenarnya maknanya waqo itu bukan takut, menjaga, apa? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu enggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita cat supaya itu enggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwaha tapi ada ittaqun nar. Kan enggak mungkin. Sama-sama jadi objek dari ittaquwaha kok ada ittaqun nar, ya ada ittaqun nisa. Wajar tertawa kalau dibahas nisa. Ini dosen-dosen di Butan itu masih punya selera. Bahasa halusnya nafsu itu selera. Kalau Pak Harsoyo sudah off. Pak Rektor bina-bina. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata terus ada aturan iqlal itu proses analisis lafadz. Terus jadi ittaqo. Terus Kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakutin. Itu kan sebetulnya janggal. Tapi alhamdulillah barokahnya ini DPPA ya. Enggak pati mikir ya enggak pernah janggal. Penting ada uang operasional jalan. Yang jalan jangan hanya uang operasional. Dakwahnya juga jalan. Kayak Universitas Islam itu yang jalan jangan insya Allahnya, Islamnya. Ya relay-relay saja ini karena nanti ngaji itu lama sampai maghrib nanti. Nanti jeda asar terus ngaji hadis, ini ngaji tafsir. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi, takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi ittaqwa itu Allah itu jaga. Eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye, ngomong terus menerus bahwa Allah itu wajibul wujud, wujud awal atau qadim itu Allah. Disebut kalau dalam ngaji di pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu, Allah itu al-ahadus somad satu. Itu kita jaga. Jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Harsoyo, saya pernah debat kecil sama Profesor Zaini, termasuk sama Profesor Kures, tapi debat-debat saling melengkapi. Kul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Harsoyo ada sedikit masalah, karena iman itu sekedar bil lisan, dengan lisan itu tidak cukup, harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lesannya enggak ngomong, kan kita enggak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah, bahwa sesuatu itu harus dikatakan. Terus saya guyon begini, saya masih ingat usul ke Profesor Zaini, buat gini aja. Katakan dan yakinlah. Tapi bahasa kul itu enggak ada yang katakan juga yakini. Bahasanya enggak cukup, Pak. Nah, akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting karena anak kita tahu tauhid. Barokahnya bapaknya mengatakan,
Umat ngerti tauhid, barokahnya guru-guru mengatakan ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar. Orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar apa? Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Nah ini sambil ngopi. Yang ngopi ketua sukunya aja ya. Anak-anak itu nanti ngopi sendiri aja. Nanti kalau ada orang setara rektor, rektornya agak terima. Masa rektornya ngopi saya teruskan ya. Makanya ada kata ittaqun nisa. Jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, ya, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya enggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan. Kamu hindari fitnah-fitnah itu, prahara-prahara. Sebab itu ini cerita Pak Arsoyo, kitab yang saya bawa di sini itu kitab kuno, kitab dulu. Itu di sini dijelaskan, ya saya baca ya, nanti otorisasinya ini kayak notulen ini, nanti Pak Fajar sama Pak Sadali ini. LC ini dulu kuliah sana jauh ini. Semoga ngaji betul, tidak hanya lihat mumi. Gak usah diterangkan, kamu tuh kok hasut, biasa aja. Nah, jadi takwa itu apa? Kata apa? Takwa ini di kitab saya halaman 36. Kayaknya Pak Fajar gak punya kitab ini. Nah, saya baca dulu ya. Nanti difinalisasi sama ini biar difoto nanti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. 1 ayat taqyal abdu al-kufra. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang enggak sholat, yang perilakunya masih enggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa, tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa, tapi baru takwa dari maqam Islam, ya. Baru takwa dari kemusyrikan, dari. Ini saya persaksikan dulu biar difoto Pak. Yang foto kok apa Pak? Ahli IT itu. Ini santri saya mulai kecil, tahu-tahu jadi dosen UI. Enggak ngerti-ngerti yang ngelola Islam. Waduh. Terus ketemu dari Jakarta Hobson ini. Tadi mana? 36. Ah ini. Ya nanti kalau ingin referensinya minta tolong Pak Fajar ya, gratis ya. Kalau minta uang haram. Sudah ketemu? Tadi sudah perjanjian saya sama Pak Rektor sama Pak Arsoyo supaya otoritatif. Referensinya apa? Difoto. Nanti teman-teman bisa tanya. Tak tanya terang pisan jar terus Bu Barno terang. Dan kesannya Islam kamu lebih baik. Terus wa ayat taqyal ma'asiyah wal khurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi wa ayat taqya asyubuhati wa huwa maqamul wara. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun enggak banget haram tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa. Karena takut itu syubhat apa? Misalnya gini Pak Arsoyo, saya ini kan kiai disalami Pak Arsoyo misalnya mau nyalon bupati Sleman ya mukhalin misalnya. Itu kan nyalami template saya 10 juta sebenarnya order. Order kalau jadi bupati yang anggap wah Gus Pak doanya mustajab. Kalau enggak kiopo. Artinya uang ini sebenarnya uang kontrak. Kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi. Kalau enggak jadi kan terus menyangsikan. Lah itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan.
Disedekahkan saja sama fakir miskin karena itu riskan. Itu kan kayak DP. Karena nanti kalau jadi bupati betul nambahi biasanya karena itu dianggap paham ya. Kayak kamu misalnya mahasiswa terus dibiayai calon mertua itu kan bayangan kamu jadi rektor. Ternyata hanya pengurus DPPAI itu nggak mau itu. Itu subhat itu karena nggak sesuai ekspektasi. Halal pas-pasan lah kira-kira gitu. Kayak ini dibiayai orang tuanya, nyongkornya jadi pengurus PBNU atau BP Muhammadiyah, malah tadi modalnya. Paham ya? Nah, kalau sudah gitu namanya maqamul warok. Terus ada lagi Pak Arso, makom yang keempat. Wa ayat taqiyal mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari. Itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar, Pak Arsoyo mungkin, kalau Pak Fajar nggak mungkin. Misalnya malam-malam lapar, kalau Pak Arsoyo, wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal, tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Jadi mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Itu juga takwa. Nah ini yang mungkin ini kelas saya, sampean nggak percaya nggak apa-apa. Yang terakhir tuh wa ayat taqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih mahasiswa. Nggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia nggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Kulillah sumadarhum fi khodihim yal'abun. Kabeh ku mau ngelakoni. Kabeh ku Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabeh ku Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Baru saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pak Sudanda ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Mahasiswa. Wah berarti hidayatnya cek pas-pasan ini belum makomnya. Pokoknya ndak kafir dulu ya. Iya Pak Sudili ini pokoknya agak kafir dulu urutannya. Muslim. Tingkat satu ya. Sudah nomor 1 apa tingkat 1? Tingkat 1. Bahasa kerennya nomor 1.